Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik sin, cos, dan tan di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, misalkan kita punya lingkaran, yang ini, dengan radiusnya adalah 1 gitu ya. Ini radius lingkarannya adalah 1. Nah, maka X dan Y-nya bisa kita nyatakan sebagai X sama dengan R sin R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, di sini R-nya adalah 1 ya. Jadi bisa kita coret gitu. Nah, misal theta ini yang mana? Theta ini adalah sudut antara R-nya terhadap sumbu X gitu. Kalau di kuadran 1 ya, yang ini tetanya. Gitu. Nah, misalkan kita tinjau di kuadran 1. Di kuadran 1 ya. Itu berarti sudutnya berapa? Sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Gitu. Berarti dari sini sampai sini. Tetanya itu dari 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau di kuadran 1 sin theta itu kalau di sini nilainya adalah sebesar Y ini. Y ini berapa gitu. Sama dengan Y. Nah, di sini nilai Y ini selalu bernilai positif kalau di kuadran 1. Nah, kalau cos theta itu berarti yang di sini adalah X. X ini ya. Nah, di sini juga akan bernilai positif X-nya. Nah, kalau tan theta itu adalah Y per X. Nah, karena Y dan X-nya positif, maka tan theta ini juga akan positif nilainya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, kalau di kuadran 1, sin theta, cos theta, dan tan theta itu selalu bernilai positif. Sin theta itu akan selalu bernilai positif. Sin theta, cos theta, dan tan theta itu akan bernilai positif ya. Gitu. Nah, sekarang kita tinjau kuadran kedua. Nah, kalau kuadran kedua itu sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti yang ini ya. Nah, kalau yang di kuadran 2, X-nya itu bernilai negatif. X-nya kan yang di sini kan, bernilai negatif. Kalau Y-nya selalu bernilai positif gitu. Nah, kalau di kuadran kedua, misalkan kita punya theta di sini, gitu. Maka sin theta itu akan bernilai Z kan, sama dengan Y juga di sini. Kalau secara geometris berarti yang ini, panjang ini per miringnya, sin demi. Jadi sama juga nilainya Y gitu. Nah, ini akan bernilai positif sin theta-nya. Nah, kalau cos theta itu kalau secara geometri adalah panjang X-nya ini X-nya di sini ya, gitu. Dibagi dengan miringnya. Miringnya kan 1 radiusnya. Berarti cos theta-nya juga 1 gitu. Cos theta-nya adalah X gitu. Nah, X-nya di sini bernilai negatif sehingga cos theta ini akan bernilai negatif. Gitu. Nah, selanjutnya tan theta. Tan theta itu adalah
Y dibagi dengan X, Y per X. Karena Y-nya bernilai positif, X-nya bernilai negatif, maka hasilnya akan selalu negatif. Gitu. Berarti kalau di kuadran 2, sin theta itu akan bernilai positif, cos theta akan bernilai negatif, tan theta akan bernilai negatif. Nah, selanjutnya kalau di kuadran ketiga di sini, kuadran ketiga itu sudutnya yang ini ya, sudutnya itu antara 180 sampai 270. Itu. Maka kalau di kuadran 3, X sama Y-nya itu selalu bernilai negatif. Ini X, ini Y-nya gitu. Akan selalu bernilai negatif. Maka sin theta kan Y kan, akan bernilai negatif. Cos theta itu adalah X, ini bernilai negatif juga. Nah, kalau tan theta itu adalah Y per X. Karena Y-nya negatif, X-nya negatif, maka tan theta ini hasilnya positif. Positif gitu ya. Nah, ini sin theta akan bernilai negatif, cos theta akan bernilai negatif, sedangkan tan theta itu akan bernilai positif gitu. Nah, dengan cara yang sama yang di kuadran 4 nanti akan didapatkan cos theta-nya, bentar, sin theta dulu ya. Sin theta-nya akan bernilai negatif, cos theta-nya akan bernilai positif, dan tan theta-nya akan bernilai negatif gitu. Kalau kuadran 4 itu sudutnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, gitu. Nah, kuadran 4 ini X-nya kan selalu positif yang di sini. Sedangkan Y-nya yang negatif, gitu, selalu negatif. Sampai sini paham, bisa dipahami? Dari pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa pengukuran sudut itu dilakukan dari sumbu X positif berlawanan arah jarum jam gitu. Misalkan kalau di kuadran 1, maka sudut itu diukur dari sini sampai ke sini kan. Alfa gitu kan. Kalau di kuadran kedua, sudutnya itu diukur dari sumbu X positif sampai ke sini gitu kan kira-kira. Nah, kira-kira sudutnya itu yang ini kalau di kuadran 2. Kalau di kuadran 3, sudutnya itu yang ini. Dan seterusnya gitu. Nah, misalkan yang ini ada theta di sini ya. Theta-nya itu antara 0 sampai 90 derajat. Maka ada hubungan sebagai berikut, yaitu sin theta itu sama dengan cos 90 kurang theta, cos theta sama dengan sin 90 kurang theta, tangen theta sama dengan kotangen 90 kurang theta. Nah, ada hubungan kayak gini. Selanjutnya, kalau di kuadran kedua, misalkan kita definisikan theta-nya itu yang ini, theta yang ini. Maka besar dari ini sampai ke sini itu adalah 180 kurang theta gitu. Nah, maka sin dari sudut ini 180 kurang theta itu sama dengan sin theta. Cos sudut 180 derajat kurang theta sama dengan minus cos theta. Ini ada minus karena kalau di kuadran kedua cos itu minus gitu ya.
tangen 180 kurang theta sama dengan minus tangen theta. Kotangen 180 kurang theta sama dengan minus kotangen theta gitu. Di kuadran kedua yang bernilai positif itu cuma sinus gitu. Nah, sekarang kita tinjau kuadran ketiga. Misalkan nilai tetanya itu adalah ini gitu. Tetanya ini. Maka sudutnya kalau kita ukur dari sumbu X positif, besarnya adalah 180 ditambah dengan theta gitu. Nah, maka kalau di kuadran ketiga, sin 180 plus theta itu sama dengan minus sin theta. Cos 180 plus theta sama dengan minus cos theta. Dan tangen 180 plus theta sama dengan tangen theta. Dan seterusnya gitu. Kalau di kuadran ketiga, yang positif itu adalah nilai tangen ya. Tangen dan kotangen. Karena kotangen itu adalah sepertangen kan gitu. Nah, begitu juga dengan kuadran keempat. Nah, kalau sudutnya itu kita definisikan yang berada di antara sumbu Z dan sudutnya dan ini garis ini, maka kita dapat hubungan sebagai berikut gitu. Sin 90 kurang theta sama dengan cos theta, cos 90 kurang theta sama dengan sin theta, dan seterusnya gitu. Nah, yang di sini juga sama ya. Nah, ini ada hal menarik bahwa kalau kita misalkan tinjaunya sudut yang di sini, yang ini berarti 90 gitu, atau 270, maka kalau di sini sin, di sini akan cos. Kalau di sini cos, di sini akan sin gitu ya. Yang ini juga sama. Kalau ini sin, di sini akan cos. Kalau ini cos, di sini akan sin. Begitu juga dengan tangen ya. Yang di bawah juga sama. Ini sama ini kebalikan ya. Nah, tanda positif negatif itu tergantung dari letak kuadrannya yang ini. Nah, ini berlaku karena ini acuannya adalah sumbu yang ini, yang Y. Sehingga ini 90 atau 270. Namun, jika kita acuannya adalah sumbu yang ini, ya ini kan berarti 180 sama 360 kan. Maka, ini tidak akan merubah sin menjadi cos atau cos menjadi sin. Sin tetap sin, cos tetap cos gitu. Tangen tetap tangen gitu. Gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan, kalau misalkan ini 90 atau 270 plus minus theta, maka kalau depannya, kalau sin 90 plus minus theta, maka di sini akan menjadi cos gitu. Begitu juga dengan 270. Namun, jika kita menggunakan yang sudut yang ini 180 atau 360, maka tidak akan berubah sin menjadi cos atau cos menjadi sin gitu. Sin tetap sin, cos tetap cos gitu. Dan perubahan tanda ini tergantung dari kuadrannya.